Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Junika dengan stambuk B1C11906, jurusan Akuntansi Universitas Haloleo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengorganisasikan dan mengimplementasikan program pemasaran. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian pemasaran itu sendiri. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen hingga konsumen. American Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, dan distribusi dari ide-ide, barang-barang dan jasa-jasa individual dan organisasional. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Untuk pengertian manajemen pemasaran itu sendiri adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam komponen-komponen yang dapat dikelola dan mengorganisasikan hasil-hasil agar tercapai tujuan. Organisasi adalah kumpulan orang dalam pembagian kerja yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian kegiatan pemasaran yaitu proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik atau sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Tujuan pengorganisasian pemasaran adalah agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan. Untuk umum dalam departemen pemasaran yang modern antara lain, yang pertama organisasi fungsional, di mana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional, terdiri dari manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan manajemen produk baru. Yang kedua, organisasi geografik, di mana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah, atau distrik tertentu. Yang ketiga, organisasi manajemen produk. Karyawan ini mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merek tertentu. Bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merek yang amat berbeda. Yang keempat, bila firm yang menjual satu ini produk kepada banyak tipe pasar berbeda yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk keunggulan. Utama dari sistem ini adalah bahwa perusahaan diorganisasikan di sekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan.
Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik untuk semua orang atau semua aktivitas, serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Keahlian implementasi pemasaran yang pertama, keahlian mengalokasi. Yang kedua, keahlian memonitor. Yang ketiga, keahlian mengorganisasikan. Yang keempat, keahlian berinteraksi. Proses pengevaluasian kegiatan pemasaran terbagi menjadi dua, pengendalian operasional dan pengendalian strategi. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu. Tujuannya memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang telah ditetapkan dalam rencana tahunannya. Kegiatan ini juga mencakup penentuan produk, wilayah, pasar, dan saluran yang berbeda yang dapat mendatangkan laba. Pengendalian strategi meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat, dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. Pelaksanaan pemasaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui keadaan, yang kedua, mengetahui pelaksanaan marketing, yang ketiga, mengetahui pelaksanaan strategi pemasaran, dan yang keempat, mengetahui sasaran pasar atau target market. Suatu alat utama untuk melakukan pengendalian strategi adalah audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kerja pemasaran. Audit pemasaran mencakup seluruh bidang sasaran utama dari suatu bisnis, bukan terbatas pada beberapa masalah yang muncul. Biasanya audit pemasaran dilakukan yang lain yang objektif, yang berpengalaman dan independen terhadap departemen pemasaran.